Ketenagakerjaan 13/2003 dengan perubahan geopolitik geoekonomi dan lahirnya jenis-jenis pekerjaan baru yang belum termaktub di dalam aturan Undang-Undang 13/2003, maka menurut hemat kami perlu ada redefinisi hubungan kerja yang tidak membatasi hanya pada pengusaha, namun pada konteks siapapun pemberi kerja dan pekerja. Kemudian ketika kita mempertahankan paradigma ketenagakerjaan 13/2003, maka akan lahirlah kelompok rentan yang tidak terproteksi oleh payung hukum. Contohnya adalah pekerja rumah tangga, kemudian lahirnya kemitraan semu pekerja platform seperti transportasi online, kemudian di sektor pendidikan ini juga hadir para dosen perwakilannya di atas, kemudian di sektor kesehatan, pariwisata dan seterusnya. Poin yang kedua adalah rekomendasi kami tentang prinsip perlindungan. Prinsip perlindungan untuk lahirnya kami sebut sebagai trilayak pekerja. Kerja layak, upah layak, dan hidup layak untuk mencapai adanya suatu kesejahteraan amanat konstitusi, yaitu terpenuhinya hak rakyat yang bekerja. Pertama, ada 5, hak atas sandang, pangan, dan papan. Kedua, pendidikan dan kebudayaan. Ketiga adalah pekerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial, meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Yang keempat, hak atas perlindungan hukum dan kehidupan sosial. Yang kelima, hak atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu kami sangat mendukung adanya entah satu bab khusus tentang pengupahan, di mana di dalamnya mengatur skala upah dan skala usaha termasuk upah sektoral. Menjadi catatan penting dari catatan teman-teman yang bekerja di BUMN misalnya, terlalu besar disparitas upah antara direksi dengan mereka yang bekerja. Betul nggak teman-teman BUMN? Ya, jadi menurut saya memang kita harus masuk pada persoalan upah ini tidak sepotong-sepotong. Kemudian yang ketiga adalah yang kami usulkan partisipasi dan akses keadilan inklusif. Pengakuan serikat kerja non perusahaan, karena sekarang banyak yang tidak bekerja di perusahaan, namun mereka berserikat, berorganisasi, tetapi tidak diakui, tidak ada payung hukum dengan alasan pekerjaannya tidak diatur di dalam Undang-Undang 13/2003. Kemudian dalam poin 3 ini kami juga mengusulkan reformasi lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Poin keempat adalah terkait tadi telah kami sampaikan, adanya otonomi daerah dengan lahirnya Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Ketenagakerjaan termasuk dalam urusan pemerintahan kongruen yang menjadi kewajiban daerah dalam pelaksanaan pelayanan dasar, khususnya dalam hal pengawasan, ketenagakerjaan dan pelaksanaan kegiatan terkait peningkatan sumber daya manusia pekerja, penempatan dan perlindungan. Dan ini teman-teman Komisi 9 saya mengapresiasi karena sudah memasukkannya di dalam aturan, di dalam undang-undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Kiranya ini juga menjadi bagian dari perlindungan bagi pekerja di dalam negeri untuk melibatkan di dalam pasal-pasalnya kewajiban dari pemerintah daerah. Yang terakhir adalah mencikapi tadi juga sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari KSBSI. Menurut saya Bu Eli tadi luar biasa juga dengan berbagai persoalan yang ada, yang menjadi pertanyaan kritis kita dan juga tadi sudah disampaikan oleh teman-teman konfederasi. Apakah kita akan kemudian membuat suatu undang-undang ketenagakerjaan yang bersifat lex spesialis yang terpisah-pisah begitu, sehingga kemudian juga menjadi tidak efektif, ya pada kenyataannya tidak efektif ketika terpisah-pisah. Maka dengan segala kerendahan hati kami begitu, ada undang-undang cipta kerja itu tebal banget ya, tebal banget ya. Menurut saya kita juga tidak usah ragu kalau undang-undang ketenagakerjaan ini tidak perlu juga harus tipis begitu. Tetapi kalau bisa seperti sistem hukum, tata hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan ini mungkin bisa menjawab suatu tantangan baru di dalam sistem hukum yang progresif, adalah undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini ada dua pilihan, lex generalis begitu,
sehingga bersifat umum, mengatur berbagai macam hal, berlaku luas, diterapkan secara umum, dan menyeluruh untuk setiap situasi yang tidak diatur oleh hukum khusus, oleh lex spesialis, atau kalau kami dari KRPI mudah-mudahan juga menjadi pertimbangan dari pimpinan dan anggota adalah bentuknya kodifikasi begitu. Kodifikasi adalah proses pengumpulan dan penyusunan kembali hukum yang berlaku ke dalam satu kitab hukum atau kodeks yang sistematis dengan tujuan adanya kesatuan hukum atau rechtseenheid dan kepastian hukum atau rechtszekerheid sehingga hukum lebih mudah dipelajari, dipahami dan diterapkan. Kami sangat, setidaknya kami berharap kalau dari KRPI tidak usah ragu untuk membuat suatu kitab, katakanlah dalam tanda kutip, kitab sistem ketenaga kerjaan Indonesia yang memuat semua pekerja di sektor apapun yang harus dilindungi, termasuk tenaga kesehatan begitu. Karena dengan lahirnya undang-undang kesehatan, undang-undang kebidanan dicabut, undang-undang keperawatan dihilangkan, undang-undang tentang praktek kedokteran Ibu Putih yang kita berjuang keras itu juga dihilangkan begitu. Ini adalah kesempatan besar. Menurut saya mumpung presidennya progresif soal ketenaga kerjaan. Ya, mumpung presidennya progresif dan saya yakin ini akan menjadi legacy kita bersama. Terima kasih pimpinan dan mohon sedikit nanti ditambahkan oleh sekjen kami, tambahan sedikit saja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.